Mungkin saya akan mulai dengan ini Pak. Ini kan Pak Juliardi sudah 30 tahun lebih di pasar modal Indonesia. Full time jadi investor, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Boleh nggak Pak kita diceritain momen pertama Pak Juliardi kenal dengan pasar modal? Tahun berapa? Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk jadi full-time investor di pasar modal? Oke. Mungkin saya sendiri nggak pernah ngitung tuh mulai dari kapan, sehingga memang banyak orang yang berkata bahwa saya sudah lebih dari 30 tahun. Ya. Nah, kalau ditanya momen, juga saya tidak bisa mengatakan kapan itu persisnya. Tetapi yang bisa saya sampaikan, waktu saya masih aktif di bisnis, itu juga saya sudah mau nggak mau terekspos kepada pasar modal. Tetapi jangan bayangkan pasar modal saat itu seperti apa yang saat ini terjadi. Kalau pasar modal kita pada saat saya masih muda itu sudah seperti ini, mungkin saya sudah dari dulu melakukan itu. Jadi sekali lagi kalau ditanya momen, tidak ada momen persisnya itu kapan. Karena bersamaan dengan saya aktif di bisnis, juga saya sudah terekspos ke pasar modal. Jadi pembentukan ketertarikan saya kepada pasar modal dan kemudian fokus kepada pasar modal melalui proses perjalanan yang cukup panjang juga. Ya. Kalau dibilang yang menjadi trigger, dan semakin saya yakin bahwa pasar modal itu menawarkan opportunity yang baik, mungkin pengalaman saya waktu saya memiliki Aqua itu. Kan fokusnya yang seperti saya sampaikan, kita fokus kepada bisnis. Sekali lagi bayangkan saat itu pasar modal tidak secanggih sekarang. Belum banyak investor asing yang masuk ke sini dan melakukan kajian tentang opportunity mana yang cukup menawarkan peluang yang baik di pasar modal. Dengan kondisi seperti itu, buat kita yang fokus kepada bisnis perusahaan, kita kurang lebih bisa lebih ahead untuk tahu mana nih perusahaan yang masih akan ada, yang produknya masih akan terus dibutuhkan dan akan tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aqua pada saat itu kan belum ada kompetitornya. Ya. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa memang kebutuhan untuk air putih dalam kemasan udah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau nggak salah pada saat itu, balik lagi saya harus cek lagi ya kalau masalah angka-angka, mungkin salesnya si Aqua itu 2 triliun atau 3 triliun. Tahun berapa itu Pak? Itu kan tahun sebelum 2000 tuh. Sebelum 2000? Sebelum 2000. Saya masih masih aktif di bidang finance company. Ya. Jadi sambil jalan tuh saya sudah mulai tertarik gitu loh. Tetapi tidak fokus kepada pasar modal karena relatif masih kecilnya industri pasar modal. Waktu kemudian akhirnya dia diakuisisi sama Danone, kita lihat kan harga beli 6.800 itu bisa jadi 500.000. Tetapi balik lagi, itu kan bukan proses 1 tahun, 2 tahun. Ya. Danone waktu memutuskan akhirnya membeli Aqua itu, kan setelah kurang lebih 10 tahun itu. Prosesnya kan, pertama waktu dia tawarin 50.000 apa berapa tuh tahap pertama. Ada yang mau, banyak yang nolak. Sehingga RUPS-nya tidak mufakat. Ya.
Kemudian 3 tahun, 5 tahun berikutnya dia tawarin lagi 100.000. Ada yang sepakat, masih ada yang tidak sepakat. Ya. Jadi mungkin yang akhirnya bisa dijual 500.000 itu bukan berarti saya pegang dari awal 6.800 kemudian dijual 500.000. Ya. Di tengah jalan sebagian juga yang saya jual. Ada beberapa yang dijual. Ada berapa yang dijual. Nah, dugaan saya waktu itu, kenapa Danone akhirnya mau beli dengan harga seperti itu? Karena mungkin jumlahnya tinggal sedikit. Ya. Kebetulan saya masih ada sedikit juga gitu loh. Jadi jangan bayangkan bahwa saya beli 6.800 terus pegang 10 tahun baru dijual 500.000 gitu. Ini yang mungkin harus diluruskan tuh. Jangan sampai ada kesimpulan yang salah. Nah, itu yang sebagian semakin meyakinkan saya bahwa pasar modal ini memang kalau kita melakukan investasinya berdasarkan kerangka yang benar, sangat mungkin menawarkan peluang yang sangat baik. Ya, menarik, berinvestasi berdasarkan atas kerangka berpikir yang benar ya Pak ya. Mungkin ini juga menurut saya karena Pak Juliardi sebelumnya memang aktif menjalankan bisnis juga. Sehingga begitu investasi di pasar modal menggunakan prinsip seperti menjalankan bisnis. Nah, menurut Pak Juliardi apa sih Pak bedanya investasi dengan spekulasi? Gitu. Benar yang tadi Ilham katakan, kan mungkin sedikit kelebihan saya karena saya pernah menjalankan bisnis. Bisnis tidak lain adalah langkah kita melakukan investasi. Salah satunya dengan membangun bisnis. Nah, investasi kan by definisi ringkasnya kita mengorbankan konsumsi hari ini untuk bisa kita mendapatkan hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Atas dasar itu, apakah kita membangun bisnis yang kita miliki 100% maupun berinvestasi di pasar modal yang hanya beli 10 lot atau 100 lot, kerangka berpikirnya sama. Apakah yang kita tanamkan atau yang kita buang hari ini bisa memberikan hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan dengan kerangka berpikir seperti itu, sementara kita tahu bahwa di pasar modal ini kan harga dipaksa terus terjadi setiap hari. Sementara apa yang bisa ditujukan perusahaan kan nggak bisa kita lihat setiap hari. Kita mungkin baru bisa melihat setiap kuartal, setiap 6 bulan, setiap tahun. Dan bahkan bisnis itu kan tembus waktu. Tidak cukup 1 tahun, tidak cukup 2 tahun. Karena itulah terus terang itu salah satu faktor yang mungkin membuat saya bisa lebih jernih melihat pasar modal itu. Kalau harga yang terbentuk di pasar modal itu kita anggap tidak bisa memberikan return yang sepadan dengan investasi kita, ya biarin aja. Tidak usah kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Tetapi sebaliknya, jika terjadi kecemasan yang membuat pasar menawarkan peluang yang baik, mendapatkan perusahaan yang baik dengan harga yang wajar, bahkan dengan diskon yang cukup besar, itulah kesempatan kita untuk masuk di pasar. Tentu saja saya bisa bilang begitu, bukan tiba-tiba seperti itu. Pada saat awal, mungkin juga saya sering lihat screen, lihat berita, tertarik melihat mana nih harga saham yang mau naik, mana harga saham yang turun. Tetapi lama-lama, dengan pengalaman di bisnis itu, dan kemudian pasar menunjukkan itulah cara yang benar, itu juga semakin menguatkan keyakinan saya. Kenapa selain pasar modal itu merupakan jenis investasi yang sangat baik dan memberikan return yang baik, juga kita tahu bahwa cara pandang kita memang harus seperti yang kita yakini sebagai sebuah bisnis.
yang dikatakan Peter Lynch itu kan, lembaran saham itu bukan tiket lotre. Ya. Kalau lotre kan probabilitanya 50-50. Nah, dengan cara berpikir itu, kita berkeyakinan bahwa kalau time frame investasi kita cukup memadai, akhirnya harga itu pasti akan mengikuti kinerja perusahaan. Ya. Pasti, sejauh ini pasti ya? Pasti. Sejauh ini saya tidak pernah mengalami ada perusahaan yang naik harganya dalam jangka panjang yang bisnisnya kacau. Sebaliknya, saya tidak pernah melihat ada perusahaan yang memang kinerjanya baik, tidak tercermin dalam harganya di bursa. Pasti akan mengikuti. Nah, kalau namanya spekulasi, balik lagi namanya spekulasi. Spekulasi tergantung kepada apa yang dilakukan oleh pelaku pasar lain. Kalau kita anggap bahwa katakanlah Bitcoin akan naik, saya tidak bisa mengukur apa yang dia membuat dia bisa naik itu, kecuali kalau ada demand yang lebih tinggi daripada supply-nya. Dan kita tahu Bitcoin kan supply-nya limited. Ya. Sehingga kalau ada berita Bitcoin Citra mau membesarkan pasar kripto di Amerika, melegalkan pasar kripto di Amerika, kan demand otomatis akan naik. Itulah yang satu-satunya hal yang membuat harga kripto atau harga Bitcoin itu naik. Ya. Cukup berbeda ya Pak dari secara fundamentalnya. Exactly. Dan balik lagi, bukan berarti saya bilang ini satu-satunya cara yang benar di pasar modal. Banyak cara lain di pasar modal. Cuman yang membuat saya lebih nyaman dan saya bisa ngerti, saya bisa paham, dan hasilnya sudah saya bisa lihat adalah cara yang tadi saya sampaikan, bahwa lembaran saham itu menunjukkan bagian dari bisnis perusahaan yang kita miliki. Ya. Hanya satu dari banyaknya cara ya Exactly. Pak, pendekatan seperti ini. Iya. Ya. Kemudian Pak, tadi udah sempat disebut juga ada Peter Lynch bikin buku, Joel Greenblatt, Benjamin Graham. Ada nggak Pak buku yang mengubah cara pandang Pak Julliardi? Spesifik buku misalnya bicara tentang saham atau pasar modal yang sampai sekarang mungkin Pak Jo pakai dalam menganalisa suatu emiten tertentu. Ya kan, akhir-akhir ini saya sering, bukan akhir-akhir ini, 10 tahun terakhir ini, saya lebih sering ngomong Warren Buffett. Ya. Tetapi sebetulnya yang lebih dulu mengenalkan, dalam tanda kutip mengenalkan saya kepada value investing itu adalah waktu saya baca bukunya si Peter Lynch itu. Ya. Saya kan ke New York waktu itu mau ikut kursus di New York Institute of Finance 97 atau 98 itu. Tetapi profesor di situ tuh nerangin perubahan suku bunga begitu jelimet gitu loh. Jadi kalau nggak salah itu course-nya itu saya mesti ikutin 2 minggu. Hari ketiga saya udah malas ngikutin. Jadi saya keluar ruangan, nggak ikut lagi. Muter-muter di situ. Amazon kan baru IPO. tahun 97 tuh. Waktu itu masih, kalau orang mesti beli buku kan di Borders di Barnes and Noble. Kalau nggak salah itu buku dekat kompleks Wall Street itu Borders tuh. Jadi saya masuk ke toko buku itu, saya lihat ada buku One Up on Wall Street atau apa gitu loh. Itu Peter Lynch. 2 buku kan, One Up on Wall Street sama Beat the Street. Beat the Street. Jadi saya baca buku itu, saya lebih meyakini bahwa memang lembaran saham, di balik lembaran saham itu ada bisnis.
Nah, sehingga kalau kita fokus kepada bisnis, kita bisa lihat value-nya dari bisnis itu. Bahwa ada pasar, ya pasar bisa menawarkan opportunity kepada kita. Nah, dari situ kemudian tahun-tahun berikutnya kan siapa? Si Joel Greenblatt bikin buku juga. Tetapi kalau ditanya kembali lagi kerangka berpikir saya lebih kepada siapa namanya Warren Buffett. Karena Peter Lynch kan bicara ratusan saham itu sesuai dengan tugasnya dia sebagai hedge fund manager gitu loh. Makanya kan salah satu alasan Peter Lynch berhenti itu karena dia udah nggak bisa bedain mana kode saham, mana nama sepupunya gitu loh. Nah, jadi sebetulnya yang pada akhirnya lebih membentuk falsafah investasi saya yang ditunjukkan Warren Buffett itu. Ya. Karena Warren Buffett itu kan nggak pernah nulis buku seperti si Peter Lynch. Betul. Tetapi dia kan setiap tahun menulis letter to shareholders. Ya. Dan kita bisa pelajari dari sejak awal kerangka berpikir dia dari sejak muda. Dan sama dengan investor-investor yang lain, Buffett juga terjadi evolusi. Apa yang kita bisa lihat di portfolionya si Berkshire Hathaway ini, mungkin baru bisa kita lihat the last 15 years. Ya. Kalau sebelumnya itu bisa sangat berbeda. Tetapi balik lagi yang tadi saya sampaikan bahwa dia juga tentunya melalui perjalanan investasinya bisa belajar dari pengalaman baik dan pengalaman buruknya. Mana yang akhirnya tepat buat dia. Apa yang tepat buat dia belum tentu tepat buat yang lain. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak apa yang kita anggap benar tidak dengan sendirinya bisa benar untuk orang yang lain. Ya. Baik. Kemudian di 2019 Pak, Bapak mengeluarkan buku Cara Simpel Berinvestasi di Pasar Modal atas dasar tulisan Pak Juliyardi di salah satu sekuritas ataupun forum tertentu. Apa yang mendasari Pak buku itu pada akhirnya jadi dan apa yang mungkin bisa kita pelajari dari buku Cara Simpel? Ya kembali lagi itulah rangkuman, mungkin kalau bisa dibilang rangkuman keyakinan saya dalam melakukan investasi. Dan itu saya harus tekankan sekali lagi, itu bukan original pemikiran saya. Itu kan karena saya juga belajar dari yang lain, dari Warren Buffett, dari yang pikirannya si Peter Lynch, pikirannya John Bogle, pikirannya si Greenblatt, si Klarman. Dan atas dasar itu, karena Indonesia, pasar modal Indonesia itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika. Kita punya kesempatan yang baik. Kalau kerangka berpikir yang sudah berhasil ditunjukkan dengan sukses di Amerika, bisa diadopsi di sini. Makanya kan sering saya sampaikan, keinginan saya itu lebih untuk empowering individual investor. Ya. Karena kan ada pilihan lain. Industri pasar modal selalu diikuti dengan perkembangan bisnis yang memanfaatkan industri itu. Kita lihat ada industri reksadana, kemudian media-media yang memanfaatkan apa yang terjadi di pasar. Individual investor memiliki kesempatan, kekuatan yang memungkinkan kalau dia mau keluar dari lingkaran itu, bisa menghasilkan return yang baik. Meskipun ada lagi satu cara yang paling mudah untuk individual investor yang tidak memahami laporan keuangan, yang tidak mengerti apa yang terjadi dengan pergerakan suku bunga, teori moneter, teori ekonomi dan sebagainya, yaitu membeli indeks. Membeli indeks kan kita nggak perlu
tahu akuntansi, nggak perlu tahu ngitung apa-apa. Tetapi buat orang yang masih, sering saya sampaikan itu, bisa menggunakan kalkulator anak SMP, ada kesempatan yang lebih baik. Karena di bursa itu hanya ada sedikit perusahaan yang baik. Ya. Nah, kalau fokus kepada perusahaan yang baik, dan biasanya memang perusahaan yang baik itu kinerjanya lebih baik dari perusahaan rata-rata, maka return yang bisa dihasilkan individual investor itu selain bisa lebih baik dari indeks, juga bisa lebih baik dari yang saya sering sebut smart money itu. Ya. Karena kan ada keterbatasan smart money yang tidak dimiliki oleh individual investor. Karena itu sering saya sampaikan, kalau individual investor itu tidak yakin dia bisa lebih baik dari indeks dan bisa lebih baik dari smart money, ngapain investasi sendiri? Udah beli indeks aja, beli reksadana aja. Yeah. Nah, jadi sekali lagi, buku Cara Simpel Berinvestasi di Pasar Modal itu adalah untuk orang yang memiliki minat mau melakukan investasinya sendiri. Dan saya bisa yakinkan, individual investor itu memiliki kelebihan yang memungkinkan dia bisa lebih baik dari smart money, bisa lebih baik dari kinerjanya indeks itu. Ya. Saya sendiri juga banyak banget terbantu dengan buku Cara Simpel Berinvestasi di Pasar Modal. Tahun 2019 itu membuka wawasan saya bahwa investasi itu ya sebenarnya sederhana, tapi tidak mudah. Tidak mudah. Ya, alhamdulillah kalau Ilham udah nangkep esensinya itu. Lalu Juli nanti 2 bulan dari sekarang akan ada rilis buku baru, series yang Buying Opportunity of a Lifetime, Bold number 3. Number 3. Ya, apa yang mendasari seri itu akhirnya bisa dirilis ke publik Juli nanti, Pak? Apa maksudnya number 3 itu? Oke. Nah, balik lagi, tanpa kita alami kondisi pada saat itu, mungkin reaksi kita bisa berbeda dengan terjadinya koreksi yang terjadi saat ini. Karena sering disampaikan bahwa sejarah memang tidak berulang, tetapi sering berirama. Kan saya juga sering mengatakan bahwa reaksi kita waktu terjadi krisis COVID 2020 itu tidak mungkin saya sampaikan kalau saya tidak mengalami krisis 98 dan krisis 2008. Kedua krisis itu pada akhirnya benang merahnya menunjukkan kepada kita bahwa krisis besar itu tidak mungkin tidak mengganggu perusahaan yang baik. Sehingga di pasar harga mereka juga turun dengan tajam. Tetapi dengan pengalaman 98 dan 2008 itu kita tahu bahwa akhirnya pasar kembali lagi ke jalurnya setelah masalah itu bisa ditanggulangi. Tahun 2008, permasalahan besar, krisis keuangan terbesar di Amerika 2008 itu akhirnya membuat pemerintah Amerika dan bank-bank sentral negara maju melakukan tindakan yang tidak pernah mereka lakukan di tahun 2008 itu, sebelum tahun 2008 itu, yaitu melakukan QE, quantitative easing. Quantitative easing itu kan artinya tidak lain dari monetisasi hutang pemerintah. Makanya kan money supply yang
sebelum krisis 2008 itu untuk menjadi $1 triliun, neracanya Fed itu butuh waktu 20 tahun. Ya. Begitu ada krisis 2008, neracanya naik 4 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Wow. Nah, dengan kondisi seperti itu, memang pada saat itu pemerintah Amerika dan bank sentral berbagai negara dunia tidak punya pilihan lain. Perekonomian global pasti ambruk kalau tidak ada extraordinary measure yang dilakukan mereka. Makanya waktu 2008 itu kita bisa lihat gambarnya. Nah, begitu terjadi 2020 COVID, mereka tidak punya pilihan lain kecuali mengambil playbook yang sama Seperti 2008. seperti 2008. Tahun 2009 itu, 2019 itu, respon mereka untuk menanggapi krisis 2008 itu belum diselesaikan. Masih tersisa $3 triliun kalau nggak salah itu di neracanya Federal Reserve itu. Ya. Tetapi begitu ada COVID, mereka tidak punya pilihan lain. Makanya kan neracanya Fed itu dari 4 triliun melonjak ke 9 triliun. Jadi mereka tidak ada pilihan lain kecuali mengambil playbook yang sama. Makanya kita lihat pemulihan COVID krisis 2020 itu berlangsung dengan cepat. Hanya 7 bulan atau 8 bulan. Ya. Karena mereka pernah melakukan itu di 2008. Nah, sama seperti cara berpikir kita. Karena kita pernah mengalami hal itu. Makanya kenapa kita putuskan untuk membentuk JS Portfolio. Karena munculnya bold nomor 3 itu. The best opportunity of a lifetime nomor 3. Pertama 98, kedua 2008, ketiga ya 2020 itu. Kenapa 2008 meskipun krisisnya terjadi di Amerika? Kalau Amerika batuk, yang kena semua negara. Kalau Indonesia batuk, ya cuma di Indonesia aja. Nah, waktu 2008 itu kita lihat IHSG turun 76%. Ya. Bayangkan kalau sekarang berapa namanya? IHSG 7.000. Ya. Turun jadi 2.000. Panik, Pak. Pasti panik. Ya. Tetapi balik lagi, kebetulan karena kita udah mengalami 2008, 98, 2008, kita kurang lebih sudah tahu lah akan jadi bagaimana. Jadi bukan karena pinter ngitung, Ya. karena udah ngalami itu. Makanya kenapa hal ini saya sampaikan kepada anak-anak muda ini. Ya. Kita buat dalam bentuk buku supaya kalau nanti terjadi hal yang sama, kurang lebih ya adalah jalan yang sudah kita ketahui apa yang akan terjadi. Nah, di 2020 itu yang tadi saya sampaikan, bahkan si Powell kan mengatakan we have crossed the red line that we have never crossed before. Jadi udah demikian paniknya pada saat itu, tetapi pilihannya kan kita pikirin nanti konsekuensinya apa, atau kita biarin perekonomian dunia rubuh yang nggak tahu dari mana mulai betulinya. Ya, yang dipilih adalah yang udah pernah mereka lakukan di tahun 2008 itu. Sekarang kita apa namanya masih belum tahu nih apa konsekuensinya kemudian. Makanya kenapa meskipun saya tidak mengikuti atau tidak setuju untuk melakukan investasi di Bitcoin, saya memahami cara pandang orang kenapa berbicara tentang cryptocurrency. Karena
mata uang kertas itu kan menjadi ada nilainya karena dianggap negara yang mencetak uang itu dianggap kredibel. Ya. Kita anytime bisa memakai mata uang itu untuk diganti dengan produk yang lain. Nah, tetapi dalam tanda kutip perilaku bank sentral negara maju dan pemerintahan negara maju membuat mereka mencetak uang out of thin air. Ya. Sehingga muncul pemikiran, kalau pemerintahnya kayak begitu, kenapa kita nggak bikin currency lain yang jumlahnya terbatas? Ya. Saya tidak tahu persis waktu itu seperti yang saya sampaikan, bagaimana cara perhitungannya si Cathie Wood yang bilang bahwa Bitcoin itu bisa menjadi $1 juta. Pada saat itu kan masih $50.000. Tetapi dugaan saya, dia menggunakan konsep atau memakai market cap-nya emas. Kan Bitcoin dibatasi berapa saya jumlahnya? 21 juta. 21 juta. Nah, pada saat itu kalau market cap gold dibagi dengan jumlah Bitcoin itu kurang lebih 500.000. Ya. Nah, makanya kan kita lihat sekarang harga emas kan 2 kali lipat kurang lebih. Ya. Sehingga dia bicara $1 juta. Tetapi kan yang sering saya sampaikan, kan dia anggap Bitcoin itu adalah digital gold. Ya. Kalau ada goldnya, ngapain kita lihat digital gold? Kalau kita mau gunakan hedging, gunakanlah gold. Kenapa harus digitalnya? Nah, jadi gambar-gambar ini mungkin sekarang sudah bisa kita lihat nih. Makanya kepada editor yang membuat buku Bold Number 3 itu, saya bilang, tulisan jangan dirubah sedikit pun, sehingga bisa menangkap suasana pada saat itu. Ya. Nah, dengan suasana pada saat itu, kalau kita ketemu suasana yang sama, nggak tahu sekarang atau 5 tahun yang akan datang, kita nggak pernah tahu, itu kita kurang lebih sudah tahu lah apa yang harus kita lakukan. Ya, ya. Ya. Iramanya mungkin sama. Tapi memang tidak bisa plek sama seperti yang pernah terjadi. Ya. Di tahun 2020, Ya. Mei tepatnya, akhirnya Pak Juliardi membangun apa yang namanya JS Portfolio. Ya. Apa masalah yang terjadi sampai pada akhirnya JS Portfolio itu hadir di bulan itu, Pak? Ya. Dan 2020. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa dengan kita alami krisis besar di 98 yang bisa kita sebut Bold Number 1 dan di 2008 yang kita bisa sebut Bold Number 2, kita sudah bisa melihat dari apa yang terjadi dari 2008 sampai ke 2019. Bahwa pada akhirnya kinerja saham itulah yang menentukan harga perusahaan. Jadi kalau terjadi krisis besar yang membuat perusahaan yang baik itu juga harus ikut turun harganya, itulah kesempatan yang terbaik buat kita. Karena kalau dalam kondisi normal, perusahaan yang baik itu kan sangat susah dibeli dengan harga yang wajar. Ya. Selalu premium. Ya. Jadi peluang yang sangat baik untuk mendapatkan perusahaan yang baik adalah pada saat mereka, kalau menggunakan istilah Warren Buffett itu, sedang berada di meja operasi. Harganya diskon. Itulah yang mendorong kita mendirikan JS Portfolio, karena kita bisa beli BRI di harga 2.200, 2.600, turun kan 40% pada saat itu. Si BCA di harga 5.000-an, turun sekitar 30%-an.
Kemudian Berkshire Hathaway dari $200 turun ke $170. UBS, Richmond juga kurang lebih sama polanya, turun sekitar 30%, 40%. Ya. Dan selalu kan sering saya katakan bahwa harga yang terbentuk di pasar memang itu dapat dengan mudah kita lihat. Tetapi sangat salah untuk menyamakan harga yang terbentuk di pasar itu sebagai value yang bisa diberikan perusahaan itu. Justru tugas kita sebagai investor adalah mempertanyakan apakah harga yang terbentuk di bursa ini lebih murah atau lebih tinggi daripada yang bisa diberikan perusahaan. Ya. Terjadinya disparitas yang membuat keuntungan itu berada di pihak kita harus dimanfaatkan. Ya. Kan sering saya sampaikan pasar itu jangan dijadikan panduan. Tetapi kalau berperilaku tidak sesuai dengan yang ada dalam pandangan kita, manfaatkan. Nah, jadi kembali lagi itulah yang menjadi dasar kenapa krisis 2020 itu, krisis COVID itu dijadikan kesempatan untuk membangun JS Portfolio. Yang dalam perjalanan waktunya kita kemudian bisa lihat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun setelah krisis itu, apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak? Ya. Balik lagi, kita tidak menggunakan referensi apa yang terjadi di pasar bulanan, mingguan, kuartalan. Sama seperti bisnis, perlu waktu cukup memadai untuk bisa melihat apakah keputusan itu berhasil atau tidak. Sehingga kan kurang lebihnya seperti tadi saya katakan, tidak semua orang bisa nyaman dengan pendekatan kita. Yeah. Tidak apa-apa. Pasar menawarkan opportunity yang banyak buat mereka yang tidak sepakat dengan pemikiran kita. Yeah. Didirikannya JSP untuk empowering individual investor yang mau menjalankan investasinya sesuai dengan kerangka berpikir kita. Ya. Banyak yang juga takut Pak, individual investor versus fund manager yang besar. Kita di level yang beda katanya. Dan apa yang membuat individual investor itu spesial menurut Pak Juliardi? Balik lagi, kelemahan smart money di balik berbagai kekuatannya mereka itu menjadi kekuatan kita. Individual investor. Kan sering saya sampaikan, saya nggak berani bertarung dengan smart money. Mereka punya resources lebih besar. Pemahaman yang lebih canggih daripada kita. Network yang lebih besar daripada kita. Mana mungkin kita bisa ngalahin mereka di ladangnya mereka. Tetapi ada kelemahan smart investor, yaitu time frame investasinya yang sangat pendek. Sementara kita memiliki kemewahan karena kita bisa melakukan investasi dengan time frame dalam jangka panjang. Sangat rasional. Smart money itu fokus investasinya untuk jangka pendek. Karena hasil kinerja dalam jangka pendek itulah yang menentukan bonus mereka. Tidak mungkin kan ada perusahaan yang bilang, kamu beli saham Netflix nih, nanti 3 tahun lagi kalau Netflix naik 400%, 500%, saya kasih bonus. Nggak mungkin ada perusahaan seperti itu. Pasti mereka perhatikan apa yang terjadi dalam 1 bulan, 1 kuartal, 6 bulan, atau paling lama setahun. Nah, kita dengan kemewahan waktu itu bisa memanfaatkan. Saya ambil contoh Bill Ackman. Ya. Dia kan Januari itu menulis kepada investornya, ini kesempatan kita masuk di Netflix di harga $400 kalau nggak salah, 300 sekian. Dengan nilai investasi $400 juta. Ya. Bulan Januari 2021 kalau nggak salah. Ya. April 2021
begitu harga Netflix turun ke 192, dia kan harus bikin laporan setiap kuartal. Kalau dia tetap pegang itu, kinerjanya pasti buruk. Ya. Makanya dia jual semua itu. Itulah time horizon investasinya smart money. Padahal waktu Januari itu dia bilang, investasi kita di Netflix itu untuk jangka panjang. Jangka panjang. Jangka panjangnya itu seperti itu. Itulah kesempatan yang kita bisa manfaatkan. Makanya kenapa waktu itu saya anjurkan untuk beli Netflix di harga 182 atau 192, saya lupa persisnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bisnisnya, Netflix itu satu-satunya streaming service company yang sudah menghasilkan cash flow. Apple, Amazon, si Para, Disney itu masih merah, itu masih bakar uang. Itu satu. Yang kedua, subscribernya Netflix itu tidak ada yang ngalahin. Jumlahnya 200 juta. Kenapa dia turun 40%? Ya pertama karena si Fed tiba-tiba naikin bunga. Ya. Yang kedua, karena sebelumnya si Netflix itu mengatakan bahwa subscribersnya dia akan meningkat. Saya lupa angka persisnya. Tetapi waktu diumumin turunnya cuma 1 jutaan. Tetapi reaksi itulah pasar. Memang benar turun, tetapi kemudian reaksinya lebih besar dari kenyataan yang ada. Lupa dia bahwa satu-satunya company di industri streaming service itu hanya Netflix yang udah bisa menghasilkan positive cash flow. Yang kedua, tidak ada yang ngalahin Netflix dari segi jumlah subscribernya. Dilupain semua itu. Yang dilihat turunnya jumlah pelanggan yang kalau nggak salah itu 1 juta. Relatif kecil. Ya. Nah, itulah salah satu contoh peluang yang bisa kita manfaatkan pada saat smart money berbalik. Dan di harga 180 atau 190 itu, enterprise value dibagi EBITDA-nya Netflix itu cuma 5,6. Ya. Artinya dalam 6 tahun bisa balik. EV/EBITDA 5,6 itu kan sama dengan yield kurang lebih 16% itu. Ya, besar sekali. Dan akhirnya kita bisa lihat hari ini kan. 1.200. 1.100, 1.200. Masih belum ada yang bisa mengalahin Netflix sampai sekarang. Meskipun kalau ditanya harga sekarang, ya jangan beli lah kalau harga sekarang gitu. Karena kalau nggak salah tuh PI-nya udah 25 apa 30. Iya, gitu udah tinggi lagi ya, Pak. Iya. Oke, selama 5 tahun berdiri, JS Portfolio kan ada saham yang masuk, ada saham juga yang memang keluar. Ada nggak Pak metrik dasar, checklistan dasar yang memang harus kita checklist gitu? Sebelum pada akhirnya ada perusahaan yang memang dimasukkan ke dalam catatan portofolio karena harganya menarik, perusahaannya menarik. Nah, sebelum saya bicara itu, mungkin ada baiknya juga dalam prosesnya JS Portfolio ini, kita kemudian juga melakukan metode investasi yang kurang lebih dilakukan oleh Warren Buffett juga, yaitu dengan memisahkan mana yang kita anggap core stock dan mana yang kita anggap non core stock. Non core stock itu kurang lebihnya yang bisa kita katakan sebagai perusahaan yang produk dan jasanya masih akan ada, masih dibutuhkan dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Sesuai dengan benang merah kerangka investasi kita bahwa kalau perusahaan itu memang baik, harga sahamnya tidak ada pilihan lain kecuali naik. Nah, kan Warren Buffett itu kurang lebih 85% dananya dialokasikan hanya di 15 saham saja. Kurang lebih JSP itu kan ada 12 saham yang kita anggap core stock yang mungkin alokasinya sekitar 70%, 80%.
Di luar itu kita masukkan non-core dan mungkin ada elemen hedging di situ. Ya. Nah, kalau tentang core stock, balik lagi di buku maupun di seminar, ada sejumlah metrik yang kita bisa gunakan untuk mengukur apakah ini perusahaan baik atau perusahaan biasa-biasa saja tapi sedang menawarkan harga yang baik, atau perusahaan yang hanya bersifat spekulatif tetapi mungkin juga bisa menawarkan peluang yang cukup baik dalam jangka pendek. Ya. Itu di kelompok non-core. Kalau harus disebut sejumlah metrik itu yang sering saya sampaikan, return on equity-nya tinggi, gross margin-nya tinggi, ketergantungan kepada dana dari luar rendah atau sebaiknya udah nggak ada, ditambah itu kan menyangkut value tuh, ditambah dengan pertumbuhan yang konsisten. Karena tanpa pertumbuhan konsisten, bagaimanapun baiknya metrik-metrik yang lain itu, kan berarti perusahaan nggak kemana-mana. Itu dari segi value-nya. Tetapi bukan berarti karena perusahaan itu value-nya baik, kalau kita tidak bisa membelinya dengan harga yang baik, dengan harga yang super premium, mungkin kinerja dari portfolio kita bisa terganggu dalam jangka panjang. Kan sering saya jadikan contoh itu Microsoft kan. Microsoft itu dari dulu perusahaan yang bagus. Tetapi waktu tahun 2000 harganya $70. Sama dengan PE kurang lebih 69. Dan kalau orang membeli Microsoft di harga $70 di tahun 2000 itu, baru 15 tahun kemudian dia bisa lihat harganya sama $70. 15 tahun. Sehebat-hebatnya orang mengaku sebagai value investor, kalau harus nunggu 15 tahun, harganya tidak kemana-mana. Kalau menurut saya bohong orang itu tetap menyimpan Microsoft sebagai bagian dari portfolionya. Tetapi waktu terjadi krisis 2000, Microsoft turun ke 17, SIS-nya kalau nggak salah tuh lebih baik 20 atau 30% tuh ketimbang waktu dia harganya $70. Dia bisa menikmati kenaikan dari $17 menjadi $70. Dan kita lihat hari ini kan dari 2015 $70, sekarang $400 itu harganya. Jadi balik lagi, dengan berbagai contoh yang sudah saya alami, saya semakin yakin tentang value investing. Jadi kalau ada majalah siapa, ekonomis atau siapa itu yang bilang value investing is dead, itulah kesempatan kita untuk membeli saham di bursa. Karena saya sering menggunakan cover majalah itu sebagai contrary indicator. Semakin mereka bicara Bitcoin, semakin takut kita. Semakin mereka bilang nggak bekerja nih value investing, beli aja tuh Magnificent Seven. Kita lihat 6 bulan ini bagaimana koreksi yang terjadi. Akhir Desember kan saya posting itu. Wells Fargo, Citibank, UBS, semua kan bilang nggak ada alternatif lain kecuali kita invest di Magnificent Seven. Dan memang kan tahun itu luar biasa tuh kenaikannya. Sekarang kita lihat dalam 4 bulan, 5 bulan. Nah jadi sekali lagi, kalau terkait dengan masalah investasi itu, karena kita tidak sanggup bertanding dengan smart investor di ladangnya, kita harus mencari ladang yang lain. Kita keluar dari situ, kita fokus kepada kinerja perusahaan, dan kita hanya lihat pasar pada saat pasar menawarkan harga yang baik. Ya. Jadi poin penting untuk beli perusahaan bagus di harga yang juga
baik juga, Ya. gitu ya. Dan memang cuma bisa kita lakukan itu kalau lagi terjadi krisis. Kalau enggak, Nggak bisa. kayak sekarang. Ya. Apa Netflix 1100 kan dalam kondisi seperti ini. Iya. Kita nggak tahu krisis berikutnya apa. Tapi pasti terjadi krisis lagi gitu. Ya. Nggak tahu aja kita apa. Nah, untuk bisa tahu beli di harga yang baik, kita kan harus tahu cara baca laporan keuangan, ya, Pak. Iya. Ada nggak suatu formula tertentu, saya jadi ingat waktu rapat yang terakhir itu Berkshire itu kan si Warren Buffett bilang dia favorit dia ada baca balance sheet, gitu ya. Kalau Pak Juliari ada yang favorit nggak, Pak? Apakah balance sheet juga, laporan laba rugi atau misalnya arus kas? Ya, tetapi kan si Warren Buffett mengatakan itu. Dia sambung dengan kalimat berikutnya bahwa semua hal kita bisa lihat dari dari 3 laporan keuangan itu. Tetapi memang dia memprioritaskan apa yang dimiliki perusahaan. Karena kan balance sheet adalah momen opname dari aset, dari hutang dan modal yang dimiliki perusahaan. Kalau terkait balance sheet, sering saya sampaikan bahwa ada salah satu jalan pintas untuk kita lihat, yaitu melihat return earning dan modal terakhir perusahaan itu, di mana kalau kita bandingkan dengan modal awal, itulah harta karun yang sudah dibentuk perusahaan. Sehingga kalau perusahaan modal awalnya 100 perak dan hari ini udah jadi 2.000 perak, kita tahu bahwa perusahaan ini mampu menciptakan harta karun, dan harta karun itu haknya siapa? Haknya perusahaan, haknya pemegang saham perusahaan. Jadi memang benar sekali kalau neraca itu bisa diperhatikan, bisa menjadi laporan yang pertama-tama kita lihat. Tetapi kalau buat saya lebih senang melihat cash flow statement. Meskipun cash flow statement itu laporan ketiga, tetapi saya anggap jauh lebih memberikan indikasi yang kuat kepada kita apakah perusahaan menghasilkan atau tidak. Karena setiap bisnis, apapun itu, jualan bakso, jualan rumah, pabrik, jualan sepatu, pertanyaannya kan sama. Menghasilkan uang nggak? Nambah nggak uang kita? Atau malah uang kita jadi berkurang? Sehingga kita harus pinjam. Karena itulah saya lebih mendahulukan cash flow statement. Makanya juga saya kan sering sampaikan, kalau cash flow from operation itu logikanya kan harusnya lebih tinggi dari laba. Kalau ada perusahaan yang gembar-gembor laba kita naik, tetapi cash flow statement-nya menunjukkan hal yang sebaliknya, ini merupakan tanda bahaya. Jangan-jangan itu cuma laba-labaan. Kan contohnya pernah saya sampaikan waktu si The Ducking sama itu siapa namanya yang Kompas apa Kontan tuh yang bikin headlines, Bukalapak untung 14 triliun. Kuartal 1. Kuartal 1. Itu kan laba-labaan gitu, untung-untungan. Dan kita lihat harganya siapa namanya Bukalapak dari dulu 800 ke 1000 tuh. Tinggal berapa sekarang? 150 atau 200 sudah. Udah mulai naik. Tetapi balik lagi, itu salah satu alasan kenapa saya lebih mendahulukan cash flow statement. Dalam kasus Netflix juga begitu kan. Orang ngomong macam-macam. Kenyataannya hanya Netflix yang bisa menghasilkan cash flow. Perusahaan lain nggak ada. Jadi semuanya penting. Penting. Karena saling berkaitan itu. Tetapi Buffett memang mengatakan
prioritasnya dia lihat balance sheet. Ya. Tetapi bukan berarti dia tidak lihat yang lain. Ya. Dalam beberapa kesempatan, Pak Jul juga sempat bilang kan bahwa kegagalan berinvestasi Pak Juliardi dalam satu saham itu banyak juga. Ya. Gitu, tidak semuanya berhasil. Dan ada salah satu contohnya memang perusahaan seperti yang mengelola 7-Eleven di Indonesia. Ya. Boleh diceritain nggak Pak? Kenapa beli dan apa yang salah dari perusahaan itu Pak? Salah satu alasan kenapa saya berminat waktu itu masuk ke 7-Eleven, karena kita sudah tahu keberhasilan 7-Eleven di Thailand, di Amerika, di Jepang, di Malaysia, di Filipina. Ya. Di Thailand itu 7-Eleven pada saat itu kan dimiliki oleh grupnya Charot Pokpan di Thailand. Sudah ada 9.000 outlet. Sementara 7-Eleven di Indonesia pada saat itu kita masuk baru ada 200 outlet. Sejauh. Dan hanya ada di Jakarta. Ya. Jadi saya bayangkan pengendalinya 7-Eleven itu akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan 7-Eleven Thailand, Malaysia, Filipina, Jepang. Kan relatif dalam tanda kutip mudah untuk mengoperasikan bisnis model yang sudah berhasil dilakukan di tempat yang lain. Ya. Dia tinggal melakukan duplikasi. Tetapi rupanya 7-Eleven di sini punya gambaran yang lain. Bagaimana dia membesarkan 7-Eleven di Indonesia. Kan kita lihat, dia membuka outlet yang space-nya itu mungkin 150 square meter. Besar. Dengan segala macam fasilitas yang memungkinkan orang bisa datang ke situ, membeli satu aqua, dan dia duduk berjam-jam di situ. Di Kuala Lumpur itu, atau di Thailand, tipikalnya 7-Eleven itu kan hanya 20-25 square meter. Ya. Perputaran barang di outlet itu berputar dengan cepat. Di Indonesia, yang tadi saya bilang, lain. Kalau nggak salah itu outlet pertamanya, kan waktu itu tidak jauh dari tempat saya tinggal. Di Cokro Aminoto tuh sebelahnya Sate House atau apa gitu. Yeah. Kan dulu dia milikin Fuji itu. Itu kan besar sekali itu space-nya. Kemudian dia buka di Cikini 2 kali lebih besar dari itu. Di Matraman juga begitu. Selain itu, kalau 7-Eleven-nya yang milik Saron Pokpan 9.000 outlet di Thailand pada saat itu, konsepnya dia bangun dan kemudian dia tawarkan kepada franchisee, sehingga pendirian outlet 7-Eleven di sana bisa berlangsung dengan cepat. Dan tidak itu saja, revenue streaming yang diterima Charoen Pokpan sebagai master franchiser di Thailand, pertama dia bisa dapat dari royalty fee-nya yang dia berikan kepada franchisee. Yang kedua, dia bisa mendapatkan margin dengan cara semua produknya 7-Eleven harus diambil dari induknya. Yang ketiga, pada saat dia memberikan license kepada franchisee, kan tidak semua franchisee punya uang yang bisa segera membangun outletnya. Kalau nggak salah itu mereka juga memiliki finance company seperti yang dimiliki oleh modern 7-Eleven Indonesia. Dengan finance company itu, kalau franchisee hanya punya 50%, yang 50%-nya dia bisa biayai.
dengan segala macam jaminan yang dipegang dia. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa kuasai itu. Ya. Outletnya franchising. Jadi revenue streamingnya itu banyak sekali. Ya. 7-Eleven di sini, semua outletnya, ya, selain bisnis modelnya dia rubah, juga dia miliki sendiri. Ya. Kita tahu kan, Alfamart, net marginnya itu tipis sekali, 2,5% paling 3%. Ya. Kalau perusahaan itu 7-Eleven itu membangun outletnya dari dana sendiri, mungkin tidak apa-apa. Dia pinjam. Nah kalau pinjam harus bayar bunga 12%, sementara margin cuma 2,5%, gimana cara bayarnya? Nggak bisa. Itulah apa namanya kesalahan yang kemudian baru kita ketahui setelah kita masuk. Setelah itu, saya coba melakukan komunikasi dengan direksi perusahaan itu. Nggak ada jawaban sekalipun. Telepon nggak ada jawaban. Kirim email nggak ada jawab. Ini yang salah satu indikasi bahwa kalau perusahaan itu tidak berniat, pengendali itu tidak berniat membagi hasilnya atau mengurangi masalahnya dengan pemegang saham publik, ini salah satu indikasi yang mungkin kita jauh-jauh dari perusahaan seperti itu. Terakhir kan ada kasus MD itu. Ya. Itu juga bisa menjadi red flag gitu. Meskipun balik lagi dilihat dari segi potensi, dilihat dari segi balance sheet, apa namanya, kita membelinya itu yang dengan harga yang kita anggap wajar. Kenapa? Karena si IMB private equity-nya beli Modern Land itu 7-Eleven itu di harga 700 kalau nggak salah. Ya. Kan kita bisa beli di harga 100. Tetapi tetap aja meskipun kita belinya dengan harga lebih murah, kalau rugi sama aja. Iya, memang itu 14 tahun lalu kayaknya apa ya? Iya. Memang waktu itu saya juga masih SMP, masih kecil, dan memang betul apa yang dibilang Pak Juliardi. Beli ciki nggak nyampe 10.000, itu dia. wifi gratis Pak, Iya, itu bisa 8 jam sih Pak. Dan itu banyak sekali ya Pak. Maksud saya itu udah jelas kok bisnis modelnya, ngapain dia ubah-ubah? Iya, itu. Dan ditambah utang juga. Itu dia. Dan yang membuat saya relatif tidak terlalu sedih itu, kita lihat kan buktinya. Akhirnya kan 7-Eleven direbut banyak orang tuh di luar, mau diakuisisi kan dengan nilai yang sangat luar biasa. Iya. Kemudian kalau bicara tadi soal kegagalan, ada juga yang berhasil tentunya. Ada nggak yang diingat Pak, satu perusahaan yang mungkin bisa jadi contoh kenapa mudahnya waktu itu memilih perusahaan itu? Sebelum bicara itu mungkin balik lagi yang tadi saya ngomong core stock itu. Ya. Karena kita yakin bahwa kita pasti melakukan kesalahan. Ya. Tidak semua yang kita anggap benar turn out jadi benar. Ya. Tetapi dengan konstruksi seperti itu, kalaupun kita melakukan kesalahan itu dengan mudah bisa ditutup oleh keberhasilan core stock yang jumlahnya jauh lebih besar. Ya. Nah kalau apa yang diingat itu mungkin yang sering saya sampaikan, meskipun ini mungkin bukan sesuatu yang kita bisa duplikasi gitu loh. Karena kondisinya sangat berbeda. Tetapi pendekatannya kurang lebih kan sama. Kalau kita lihat bisnis yang harganya 500 miliar, tetapi perusahaan itu punya cash 2 triliun, kan terlalu sayang untuk opportunity-nya itu tidak kita manfaatkan. Ya. Meskipun perusahaannya itu kan bernama Indika yang bisnisnya batu bara yang mungkin tidak bisa berlangsung terlalu lama. Ya. Tetapi kan kondisinya Indika pada saat itu adalah ada kesempatan untuk membeli di harga 120, padahal perusahaan itu nilainya ya omong kosongnya dari net book value saja itu 5 kali 6 kalinya gitu. Ya. Jadi kesempatan untuk membeli perusahaan yang market cap-nya 500 miliar
Padahal kita tahu cashnya aja 2 triliun. Belum ngitung aset-aset yang lain gitu. Ya. Udah ngitung apa-apa aja. Kita sudah yakin bahwa risiko untuk hilangnya perusahaan itu sudah sangat kecil. Tetapi saya terus terang juga tidak nyangka bahwa hanya dalam 1 tahun, 2 tahun, harganya dari 120 tiba-tiba jadi 4.000. Ya. Karena balik lagi harga batu bara meningkat dengan pesat gitu. Ya, ya. Jadi ada faktor lucknya juga dan ada hal yang di luar kendali kita. Ya, ya. Bukan seberapa besar itu bisa naik ya, Pak? Iya, nggak tahu kita. Nggak tahu gitu. Penting bawahnya mungkin kita udah protect gitu. Karena sering sekali kalau kita udah protect bawahnya, naiknya itu tinggal masalah waktu aja. Ya, oke. Itu terkait perusahaan yang beberapa contoh yang ada di Indonesia lah ya. Kita tahu juga bahwa di dalam JS Portfolio ada juga emiten dari luar, Pak. Iya. Ya. Seberapa penting, Pak, kita menjangkau misalnya pasar global, apakah di IHSG kurang baik dalam tanda kutip? Apakah kita harus memang punya portofolio di luar? Gitu? Ya makanya yang sering saya sampaikan bukan karena kita tidak punya rasa nasionalisme, kenapa kita pikir juga pasar di luar. Karena kan GDP dunia itu kurang lebih 100 triliun. Indonesia GDP-nya tumbuh luar biasa. Ya. Sekarang kan kita udah 1,3 triliun. Ya. Kalau kita ngomong 20 tahun yang lalu, masih 300-400 miliar. Tetapi 1,3 triliun itu kan cuma 1% GDP dunia. Ya. Sehingga kalau kita mengabaikan negara lain, kita berarti mengabaikan potensi yang ditawarkan oleh 99% GDP dunia. Ya. Itu satu. Bukan kan sering mengatakan lebih banyak batu kerikil yang kita balik-balikin, lebih banyak kemungkinan kita mendapatkan peluang yang baik. Di Bursa Efek Indonesia kan ada 900-an saham perusahaan. Di dunia kan kita bicara ribuan. Ya. Kalau kita lihat lebih banyak perusahaan, mungkin lebih banyak lagi peluang yang bisa ditawarkan. Yang ketiganya ya balik lagi, di luar kendali kita. Rupiah itu nilai tukarnya turun terus. Ya. Meskipun 5 tahun, 10 tahun IHSG naik 40-50%, tapi dulu kan dolar cuma 10.000. Ya. Hari ini 16.000. Turun 60%. Kalaupun IHSG atau saham-saham kita naik dalam rupiah 60%, kalau dikonversi ke dolar, nggak kemana-mana itu. Ya. Seolah-olah return kita 0%. Karena itulah di dalam JSP ini, bahkan alokasi terbanyak kita lakukan di di non BEI. Tetapi kalau misalnya kita sudah bisa lihat, bisa di-manage stabilitas rupiah, mungkin kita bisa secara bertahap fokus ke Indonesia. Oke. Ya. Kemudian dalam beberapa kesempatan Pak Juliardi menulis di Instagram ataupun di website JSP sendiri bahwa kondisi IHSG saat ini itu sangat baik untuk dimanfaatkan karena beda dengan apa yang dulu Pak Juliardi ketika masih usia 20 tahun, 30 tahun. Bahkan juga kan Pak Juliardi bilang ini seperti seakan-akan dulu Warren Buffett masih muda. Kondisi pasar modal di Indonesia yang masih kecil ini. Apa pesan Bapak untuk anak usia 20 tahun, 25, 30 tahun yang relatif masih muda dengan kondisi saat ini? Satu yang saya bisa bilang, kalau anak umur 20-30 nggak mau berinvestasi, Anda akan merasa menyesal nanti kalau umur Anda udah 40-45. Percaya saya. Jadi memang ini kesempatan yang sangat baik untuk ditangkap oleh anak-anak muda sekarang. Seperti tadi Ilham katakan, peluang saat ini yang ditawarkan perekonomian Indonesia sama seperti yang ditawarkan
perekonomian Amerika kepada Warren Buffett. Waktu dia lahir tahun 30 terjadi Great Depression di Amerika. Kita kan Great Depression-nya Indonesia terjadinya 98. Jadi anak-anak muda yang umurnya 20-30 persis seperti yang Buffett harus alami. Bedanya dia lahirnya di Amerika. Dan satu lagi, denominasi investasinya dolar membuat dia tidak usah pusing-pusing masalah kurs. Nah di kita ya mungkin itu salah satu yang mesti dipertimbangkan untuk selalu menjaga satu aset yang bisa membuat hedging. Yang dalam pemikiran saya gold. Ya kecuali kalau nanti stable coin juga mulai bisa di manage sama mulai bisa diawasi oleh OJK karena stable coin itu bisa menjadi salah satu hedging asset. Bukan Bitcoin ya, stable coin. Oke. Tadi saya mau nanya satu pertanyaan lagi sebenarnya kayak kesalahan fatal apa yang mungkin investor pemula tidak lakukan yang bisa dilakukan sekarang, namun kayaknya jawabannya adalah kalau tidak berinvestasi ya Pak ya. Itu dia. Kalau nggak mulai investasi untuk sekarang gitu ya. Oke, ya mungkin itu dulu yang bisa kita bahas hari ini Pak. Mungkin sekaligus memberitahu kepada para penonton yang baru di YouTube-nya JS Portfolio bahwa setelah 5 tahun JSP berdiri, kita aktif menulis di Instagram, sebelumnya di perusahaan sekuritas. Sekarang kita mau coba untuk merambah ke YouTube demi mendapat audiens yang lebih besar supaya manfaat ini bisa kita bagi ke lebih luas lagi dibandingkan dengan memang apa yang kita bisa sajikan di Instagram, Pak Juliardi. Ada closing statement? Balik lagi closing statement saya itu. Anda anak-anak umur 20-30, anak muda umur 20-30 akan menyesal 20 tahun, 30 tahun mendatang kalau tidak segera melakukan investasi sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Juliardi.